Mentari Production mempersembahkan Mentari Podcast dengan tema Mendalami Makna Liturgi dalam Peribadatan Kristen, Podcast bersama Bapak Jacin Alefsontius Elkani. Shalom, masih bersama dengan sahabat Mentari. Iya, pada kesempatan ini lebih memberikan pengetahuan mendalam tentang liturgi. Ya, pada saat ini bersama dengan Bapak Jacin Alefsontius Elkani. Beliau juga pernah sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia di Surakarta. Iya, baik, kita akan mendengarkan makna liturgi untuk pengetahuan kita. Ya, baik. Shalom, sahabat Mentari. Akan menyampaikan yang diminta dari sahabat Mentari itu tentang liturgi. Berdasarkan yang saya lihat dan pengalaman untuk mengikuti ibadah dan adanya liturgi atau tata ibadah. Tapi menurut saya, kalau kita mau memahami liturgi itu, karena di liturgi itu banyak arah-arahan, banyak petugas atau pejabat gereja yang terlibat di dalam pelaksanaan liturgi itu. Jadi kita harus, dan mengapa dilaksanakan di ibadah yang kebanyakan di hari Minggu atau hari-hari besar Kristiani. Maka kita akan sedikit memahami tentang eksistensi gereja, jabatan gereja, atau bahkan ibadah hari Minggu. Ini bukan satu pengajaran, ini hanya untuk kita mengaktualkan lagi tentang liturgi dan bagaimana kita akan menyikapi dan memahaminya. Kita tahu bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya yang sudah ditebus dosanya dengan darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus, dan yang mengakui dan bersaksi bahwa keselamatan datangnya hanya dari Tuhan Yesus. Itu gereja, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan eklesia, yaitu orang-orang percaya yang diambil dan dikumpulkan menjadi satu dan disebut gereja. Gereja Tuhan itu adalah satu dan tidak bisa dipisahkan antara gereja dan Tuhan Yesus. Itu seperti kalau Tuhan mengumpamakan seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 6, atau kalau Rasul Paulus itu menyebut sebagai, mengumpamakan gereja sebagai tubuh Kristus di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-27, bahwa ada bagian-bagian di dalam gereja itu, dan itu sebagai anggota tubuh yang menjadi satu. Lalu ada lagi jabatan gereja. Oh ya, kita ingat bahwa dengan pengertian gereja tersebut, bahwa gereja itu bukan dibentuk oleh keinginan manusia, tetapi itu oleh kehendak Allah sendiri. Lalu ada jabatan gereja, majelis ya. Majelis itu ada pendeta, ada penatua, ada diaken. Jabatan gereja juga ditentukan oleh Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Dan jabatan gereja itu memaknai jabatan sebagai nabi, raja, dan imam. Maka jemaat harus taat, harus hormat kepada para presbiter. Itu seperti di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17 disebutkan bahwa, saya itu biasa bahasa Jawa, jadi Alkitabnya juga bahasa Jawa.
Buat nopo-nopo Pak? Oke, bahasa Jawa juga. Jadi, kalau di dalam Ibrani itu disebutkan podo paringo pakurmat, hormat dengan orang yang pangreksaning nyawamu ya. Ini lebih kayaknya lebih mengena bahwa presbiter itu yang merekso itu menguasai. Jadi menguasai, menjagai nyawamu, jiwamu. Itu di dalam Ibrani 13 ayat 17 disebutkan demikian. Demikian selain jabatan gereja yaitu presbiter tadi, Tuhan juga memberikan Roh Kudus dan Alkitab di gerejanya itu. Jabatan gereja yaitu majelis, Roh Kudus dan Alkitab merupakan tiga tunggil, yang satu sama yang lainnya itu tidak bisa dipisahkan. Ketiganya itu mengatur, menata dan memelihara jemaat di dalam gereja atas nama Tuhan Yesus. Alkitab yang menunjukkan jalan keselamatan, Roh Kudus yang menerangi hati orang percaya, menjadikan kita mengerti jalan keselamatan yang ada dalam Alkitab. Majelis menjadi sarana orang percaya dipersekutukan dalam tubuh Kristus. Jadi kalau kita umpamakan antara Roh Kudus, Alkitab dan majelis itu seperti tubuh ini, ada mata dan ada terang sehingga kita bisa melihat sahabat mentari dan melihat di sekitar kita. Jadi tubuh, mata ya, tubuh yang hidup, mata, terang itu akan bisa bekerja dengan baik ketika mereka bersama-sama dalam posisi baik. Artinya mata di tubuh yang hidup tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau berada di tempat yang gelap. Demikian juga mata ditempelkan pada tubuh yang mati juga tidak akan bisa bekerja yang baik. Maka ibarat inilah yang bisa kita saksikan di dalam gereja, bahwa mata di tubuh yang hidup dan terang itu tidak bisa dipisahkan. Demikian juga jabatan gereja, majelis, adanya Roh Kudus dan Alkitab itu juga tidak bisa dipisahkan, karena orang majelis pun, orang yang memegang jabatan sebagai majelis, baik itu pengertian majelis itu pendeta, penatua dan diaken ya. Jadi mereka itu juga orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu ketika mereka mengadakan pemilihan jabatan gereja, semua berdoa dan Roh Kudus bekerja sehingga orang yang akan dipilih Tuhan akan menunjukkan, orang yang akan dipilih Tuhan juga berdoa, apakah saya layak untuk menerima jabatan ini dari Tuhan. Jadi di dalam proses pemilihan, penentuan majelis jemaat itu tidak bisa dipisahkan dari peran dan ketentuan yang diatur oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Itu yang pengertian tentang jabatan gereja. Lalu kita sebentar, sebelum ke liturgi nih ya, saya tertarik dengan jabatan gereja. Tadi kan boleh dikatakan secara umum itu ada majelis, ada pendeta, ada diaken, ada penatua. Nah, kalau saya pernah dengar juga di beberapa gereja ada komisi, ada kepanitiaan apa dan sebagainya. Apakah itu dalam rangkaian? Ada komisi, ada petugas pengurus pelayanan kategorial, itu adalah bagian satu kepanjangan tangan, kepanjangan tangan, kepanjangan tangan untuk bisa mewujudkan
cara Tuhan memeliharakan jemaatnya. Ya. Jadi untuk mencapai tujuan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Berarti ini sebagai dasar dulu ya Pak ya? Iya. Ya kita pemahaman dulu itu dulu. Ya, tentang. Lalu ibadah minggu. Apa sih Pak ibadah minggu itu? Ibadah minggu itu ibadah yang penuh sukacita karena ibadah minggu adalah bertemunya Tuhan dengan umatnya. Bertemunya Tuhan dengan umatnya. Ini ibadah yang dimulai pada zaman perjanjian lama itu ibadah di hari Sabat itu yang itu merupakan perintah Tuhan. Kita kalau baca di Keluaran 20 ayat yang ke-8 bahwa podo nucekno dino Sabat itu dalam bahasa Jawanya ya. Sebab itu hari Sabat menjadi hari Minggu karena di zaman PL di dalam perjanjian lama itu hanya sebuah wewayangan atau bayangan dari kedatangan Tuhan Yesus sendiri, yaitu Kolose 2 ayat 16-17 itu disebutkan bahwa Tuhan Yesus PL itu merupakan bayangan dari kedatangan Tuhan Yesus. Maka setelah Tuhan Yesus datang, ibadah itu tidak lagi pada hari Sabat, namun di hari Minggu, di hari kebangkitan, dan umat Allah berjumpa dengan Tuhannya. Tuhan hadir di tengah umatnya melalui Roh Kudus dan majelis jemaat. Itu yang harus kita pahami. Setelah kita sedikit untuk memahami tentang apa sih yang ada di gereja itu, kita akan memasuki ke liturgi atau tata ibadah. Sebetulnya apa liturgi itu? Roh Kudus mengatur sifat dan tujuan ibadah supaya seturut dengan kehendak Tuhan, dan aturan-aturan itu adalah yang disebut dengan tata ibadah. Tindakan-tindakan yang ada di dalam ibadah mewujudkan sifat dan tujuan itu sendiri, yaitu persekutuan orang percaya dengan Allah, menjadi kehendak Allah dan kehendak orang percaya. Jadi ibadah itu bukan satu pihak, tapi kehendak Allah yang ditanggapi, disambut oleh kehendak orang-orang percaya. Apa kehendak Allah di dalam tata ibadah itu? Kehendak Allah adalah memberikan berkat dan memberikan firman-Nya. Lalu niat atau kehendak jemaat orang percaya mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan iman dan percayanya, memuji nama Tuhan, mengucap syukur dan berdoa. Itu yang ada di dalam ibadah. Sekarang kita masuk ke proses pelaksanaan liturgi, ya. Di dalam sebelum ibadah dimulai, majelis dan pembawa firman, saya sebut pengkhotbah saja ya, atau pembawa firman, majelis dan pembawa firman berdoa di konsistori. Majelis berdoa untuk pembawa firman supaya Roh Kudus sendiri yang menguasai orang itu, dan mereka pembawa firman hanya akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat. Lalu biasanya arak-arakan memasuki tempat ibadah, majelis membawa Alkitab, lalu pengkhotbah di belakangnya, di depan Alkitab diserahkan kepada pembawa firman, dan majelis yang mewakili majelis itu mengangguk. Itu artinya
dipersilahkan pengkhotbah menyampaikan, memimpin, menuntun jemaatnya hanya berdasarkan Alkitab ini. Lalu pembawa firman menyambut dengan mengangguk juga. Artinya, ya, saya akan melaksanakan dan memimpin ibadah ini hanya dalam kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Lalu jemaat berdiri itu menghormati hamba Tuhan yang dengan sendirinya adalah menghormati Tuhan sendiri. Ya. Iya, Pak El kan saya pikir saya mencoba flashback ya. Dulu saya pernah lihat itu tidak ada tuh seperti itu tuh, ada arak-arakan gitu. Ketika saya di Bandung, belum, ya artinya apakah ini dimulai tahun berapa atau setelah Sinode mengeluarkan mungkin ya di seluruh secara Indonesia, secara global, atau penetapan itu memang harus diadakan ya? Memahami. Setiap gereja, setiap sinode menentukan alur dari liturgi ini memang tidak sama. Ada yang dari pintu depan masuk ke tempat ibadah di depan mimbar, ada yang dari pintu di samping mimbar masuk dan menyerahkan Alkitab di depan jemaat. Ada juga waktu di konsistori berdoa, prosesi itu dilakukan di konsistori. Berarti tidak semua ya yang tadi disampaikan, berarti artinya ada beberapa ragam ya, bisa dilaksanakan baik. Cuma intinya itu mengandung maksud apa seperti sudah saya mungkin selama yang dilihat ini seperti ini gitu ya, seperti ini ya. Yang sudah dilakukan ya, yang tadi sudah diceritakan tadi. Baik. Ya, kita langsung saja, lalu pendeta atau pengkhotbah naik ke mimbar, lalu itu artinya ketika sudah menyampaikan, sudah berada di mimbar, ibadah dimulai dan Allah sudah hadir. Lalu pada zaman Perjanjian Lama, waktu itu Tuhan kan menentukan orang-orang percaya, orang Israel sebagai bangsa pilihan Allah itu hanya beribadah di satu tempat, yaitu di Bait Suci di Yerusalem, atau sebelumnya itu juga di gunung-gunung. Tetapi pada zaman Perjanjian Baru, sifat-sifat ibadah itu sudah berubah. Ibadah itu hanya oleh karya Tuhan Yesus, dan umatnya bisa beribadah di mana-mana. Gereja menjadi bait Allah yang pada waktu itu di zaman PL hanya berupa batu. Tuhan menunggu umatnya. Tuhan Yesus mengatakan, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul, aku akan nama Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat yang ke-20. Lalu isi fotum, sekarang isi fotum, bahwa fotum itu disampaikan oleh pengkhotbah, pitulunganku iku tueng seko sawaping Yewah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, ini satu hal yang ditulis, disampaikan oleh Daud, yaitu di dalam kitabnya Mazmur 124 ayat yang ke-8. Itu kisah
Daud, bagaimana bangsa Israel itu menghadapi mara bahaya, menghadapi banyak cobaan, menghadapi banyak ancaman, dan ketika mengatakan bahwa pertolongan kita ini yang menjadikan langit dan bumi, itu satu pengakuan kredo bahwa tidak ada lain yang menjadikan saya selamat kecuali Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Daud. Demikian juga ketika orang percaya itu di dalam ibadah ini mengatakan bahwa pertolonganku itu datangnya dari Tuhan, ada pengakuan bahwa saya orang percaya, ini saya di luaran itu banyak gangguan yang menjadikan saya bisa jatuh di dalam dosa. Kita bisa membuat pelanggaran, kita bisa menyakiti sesama kita, kita bisa berbuat jahat, dan kecuali itu kita juga di mana saja banyak mara bahaya dan itu akan mengancam jiwa kita. Jadi ketika kita bisa datang di hadapan Tuhan pada waktu itu, pada waktu ibadah itu, kita hanya mengakui bahwa saya bisa dengan selamat sampai di tempat ini oleh karena pertolongan Tuhan. Lalu disebutkan yang menciptakan langit bumi adalah satu pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Jadi satu pengakuan yang menyatakan bahwa betul-betul Allah yang melihat, menguasai dan memberkati kita sebagai orang yang berdosa, orang yang apes sekeng, bahasa Jawanya itu yang lemah, ya, lemah dan tak berdaya, itu datang kepada Tuhan dan memperoleh kekuatan hanya karena berkat Tuhan. Lalu dijawab kalau di sini dengan salam, ya, salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Ini kebetulan saya membawa tata ibadah yang urut-urutannya nanti akan kita bicarakan bersama. Artinya ketika salam ini disampaikan, Tuhan itu berkenan. Oh ya, biarpun kamu orang berdosa, kamu orang lemah, saya berkenan kepadamu. Saya ingin bersekutu denganmu. Saya ingin memberkatimu. Saya ingin memberikan firman-Ku kepadamu. Ini yang arti di dalam salam itu. Ini lalu hubungan antara orang percaya dan Allah itu kembali dipersekutukan. Lalu ada pengakuan dosa yang ini lagi jadi peran PF, pembawa firman itu, dia juga berperan sebagai wakil orang-orang percaya, wakil jemaat, tapi juga menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah liturgi itu. Lalu setelah salam disampaikan bahwa jemaat mengakui, ya, saya ini orang berdosa, saya ini orang yang tidak layak pada Tuhan, tapi Tuhan sudah menerima. Jadi ini kayak satu komunikasi, ya, satu percakapan antara Tuhan dan umatnya, ya. Ketika umatnya datang mengakui kelemahannya, Tuhan memberikan berkatnya dan perkenaannya. Lalu orang-orang merasa berdosa, saya mengakui dosa itu dalam pengakuan dosa, dan Tuhan juga memberikan berita anugerah. Oke, ya. Pak El, sebelum ke berita anugerah nih, kadang-kala kan di dalam liturgi, ya, di dalam liturgi, ya, artinya di gereja manapun, ya, hampir sama dengan kata-katanya atau bisa dirubah. Saya pikir setiap minggu hampir sama, ya. Atau misalnya
Oh, dengan keyakinan sendiri deh. Atau memang harus ditulis, memang harus seperti ini pakemnya gitu. Itu bagaimana itu? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa ketika presbiter ataupun yang pengkhotbah hadir untuk melaksanakan tata ibadah ini, dia tidak boleh untuk mengatur dengan caranya sendiri. Oke, baik. Karena ini juga menyangkut kepercayaan kita bahwa di dalam ibadah itu eksistensi Allah ada di tengah-tengah. Berarti sudah pakem gitu ya, kalau dikatakan seperti kalau itu, atau bagaimana? Pakemnya saya kira setiap gereja juga berbeda, cuman ini hanya satu bentuk komunikasi secara garis besar saja. Bentuk komunikasi antara Tuhan dan umatnya yang diwakili oleh pengkhotbah ataupun presbiter. Ada yang di mimbar besar, mimbar kecil, ataupun satu mimbar saja, ataupun bahkan tidak ada mimbarnya, tapi itu pemahamannya bahwa Allah yang berkomunikasi dengan umatnya, ada yang litani, ada yang umat itu menyambut sendiri, ada yang semua diwakili oleh pengkhotbah. Iya, kenapa saya tanya seperti itu? Karena memang saya ke beberapa tempat itu ya sering kok ini terus sih gitu. Kata-katanya ini terus gitu, kok tidak ada perubahan apa dan sebagainya. Apa memang itu sudah pakem tadi saya bilang itu ya? Ya itu tadi hanya garis-garis besarnya yang dipahami. Ya? Pahami cara berbicaranya Allah kepada umatnya, dan cara umatnya seperti tadi saya sampaikan bahwa mulai paham nih saya. Bisa dapat. Jadi Tuhan di posisinya di jemaat itu memberikan berkatnya, memberikan firman-Nya ya. Lalu tadi setelah berita anugerah bahwa Tuhan sudah mau berita ayat di dalam berita anugerah itu disesuaikan dengan berita anugerah yang biarpun dosamu merah seperti apa itu kirmisi akan saya dijadikan putih seperti bulu domba. Ini satu janji Allah bahwa ketika umatnya mengakui dosanya, Allah berjanji sudah tidak ada dosamu lagi, sudah saya ampuni, jadi kamu sudah saya layakkan untuk bersekutu dengan aku. Itu inti di situ. Maka dimulailah persekutuan yang indah. Saya kok merasakan ya indah sekali ya, bagaimana kalau orang lemah ini bisa bertemu dengan Tuhannya yang sang penciptanya, itu luar biasa. Jadi saya kira banyak orang yang merindukan mengikuti ibadah karena tidak ada hal yang menjadikan sukacita selain untuk bertemu dengan Tuhan sang penciptanya. Nah, ini lalu biasanya jemaat juga langsung memuji itu karena rasa syukur, rasa senangnya sudah diperbarui, diperkenankan untuk hidup di dalam persekutuan bersama Tuhan. Lalu di dalam potom itu yang biasanya tapi saya kalau memahami ini lebih mudah di bahasa Jawa, karena di dalam bahasa Jawa itu biasanya ada perbedaan yang cukup bisa kita pahami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Sing rahmat lan tentrem rahayu ana ing wontena ing panjenengan sak pasamuan. Jadi berkat yang diberikan Tuhan pada fotum pembukaan ini berbeda dengan penutupan. Kalau pembukaan itu berkat ini diberikan sebagai umat percaya yang bareng bersama-sama di dalam persekutuan pada waktu itu. Tapi pada waktu fotum penutupan berkat ini
tumrao ing kita sadoyo. Jadi berkat ini diberikan, disangoni satu persatu jemaat yang pulang kembali dari ibadah itu. Jadi ini disangoni dengan firman Tuhan. Disangoni dengan berkat dan firman Tuhan. Ya, dari pengertian potom itu tadi. Lalu jemaat memuji nama Tuhan. Ya, itu karena pujian itu juga doa, juga menyampaikan isi hati tentang kebahagiaan setelah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dosa sudah, membaca, lalu ada pembacaan Alkitab. Kalau kita perhatikan pembacaan Alkitab itu, pembacaan firman Tuhan itu, ada pembacaan yang ayat firman Tuhan yang diterangkan atau dikhotbahkan, atau ada pembacaan Alkitab yang tidak diterangkan, tidak perlu diuraikan. Jadi biasanya sebelum firman yang menjadi dasar khotbah itu disampaikan, ada firman Tuhan yang dibacakan tapi tidak diterangkan. Ini saya lihat itu hanya satu tradisi dari sejak zaman Perjanjian Lama. Kita ingat ketika Tuhan Yesus membacakan firman Tuhan di Bait Allah, lalu orang-orang melihat bahwa Tuhan Yesus membacakan itu dengan kuasa Allah. Itu sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Bisa kita lihat di Nehemia 8 ayat 1 sampai 13, Lukas 4 ayat 16-17, juga Kisah Para Rasul 13, dan juga Rasul Paulus menulis di 2 Korintus 3 dan Kolose 4 ayat 16. Jadi itu mengapa ada pembacaan firman yang diterangkan dan yang tidak diterangkan. Lalu kita masuk di dalam khotbah. Khotbah itu menyampaikan firman Allah, menunjukkan jalan kebenaran, lalu juga memimpin jemaat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang ada di khotbah. Lalu doa syafaat, ya. Di sini ada doa syafaat, mendoakan apa-apa yang perlu baik di jemaatnya, di gerejanya, di lingkungan tempat gereja berada, di negaranya, dan semua hal itu kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan berkehendak mengatur kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Jadi umat Tuhan itu dikehendaki untuk tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi orang lain. Tuhan menginginkan kita hidup itu seperti lebah, seperti tawon yang mengeluarkan madu, tapi tidak untuk dikuasai, dinikmati sendiri, tapi madu ini berguna untuk makhluk lain. Jemaat Tuhan jangan hidup seperti laba-laba. Laba-laba itu membuat sarang untuk menangkap makanan. Ketika ada makanan yang hinggap di sarang laba-laba itu, maka makanan itu hanya dimakan sendiri. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan, bahwa umat Tuhan harus hidup menjadi manfaat dan berkat bagi orang lain. Lalu setelah itu jemaat memberikan persembahan. Jemaat memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Waduh, saya orang berdosa, saya orang yang lemah, tapi sudah diberikan
berkat yang luar biasa dari Tuhan, dan saya ingin mempersembahkan persembahan saya ini supaya ini bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan di tengah jemaatnya, gerejanya, ataupun di muka bumi ini. Jadi orang memberikan persembahan itu harus dengan rasa rela, dengan rasa syukur, karena dari keinginan hatinya yang merasa sudah sedemikian rupa diberkati oleh Tuhan. Dan itu diungkapkan di dalam persembahan. Lalu biasanya ada warta jemaat. Saya lihat memang warta jemaat dibacakan di dalam liturgi, di dalam tata ibadah ini masih ada beberapa gereja yang membicarakannya. Karena kepentingannya apa? Warta jemaat dibacakan di dalam liturgi. Maka ada yang warta jemaat itu disampaikan sebelum ibadah dimulai atau setelah ibadah selesai. Tetapi ada yang warta jemaat itu masuk di dalam liturgi. Karena apa? Karena ini satu pengumuman kepada jemaatnya bahwa dalam 1 minggu yang mendatang ini Allah akan memelihara jemaatnya dengan cara-caranya. Caranya apa? Melalui ibadah rumah tangga, ibadah kaum bapak, ibadah kaum ibu, ibadah kaum lanjut usia, ibadah anak-anak, pemuda, dan itu di semuanya kegiatan itu disampaikan pada warta jemaat, supaya itu kita didoakan supaya di dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan itu betul-betul merupakan satu cara Tuhan untuk memberkati dan memelihara jemaatnya. Lalu di dalam warta jemaat ini maka akan lebih baik hati-hati hal-hal yang tidak berhubungan dengan pemeliharaan Tuhan pada jemaatnya ini, itu bisa disampaikan di forum atau di media. Karena itu sebelum pengutusan ya. Yang lain ya. Iya, karena itu kan sebelum pengutusan ya warta jemaat kan. Sebelum pengutusan, jadi di dalam liturgi, iya. Di dalam liturgi. Jadi warta jemaat itu sebelum pengutusan, dan kita tidak perlu mempertentangkan ya yang betul yang mana. Yang betul ya. Karena yang penting iman kita ya Pak. Iya. Karena banyak sekali melalui gereja, melalui majelis, tadi sudah saya sampaikan bahwa majelis itu kedudukan gereja yang merupakan wakil Allah memelihara jemaatnya dengan cara ibadah-ibadah di selama 1 minggu itu juga diberikan SBU Sabda Bina Umat yang bisa dibaca pagi dan malam. Ini satu pertanda bahwa sesungguhnya orang percaya itu banyak sekali ancamannya. Ancaman dosa, untuk jatuh dalam dosa, ancaman untuk berbuat jahat. Iblis tidak pernah tinggal diam untuk menjauhkan kasih Allah dari kehidupan kita. Jadi inilah upaya-upaya supaya di dalam ibadah-ibadah rumah tangga dan ibadah yang lain itu Tuhan, jemaat akan tetap merasa dipeliharakan oleh Tuhan. Dan ini kita bersyukur sekali bahwa Tuhan melalui presbiter, pendeta itu tidak pernah meninggalkan kehidupan orang-orang percaya. Amin. Dan pada akhirnya kita sampai kepada votum penutup, dan Tuhan memberikan berkatnya untuk jemaat pulang masing-masing. Tadi sudah saya sampaikan, membawa berkat dari Tuhan, membawa semangat baru, kekuatan baru sebagai hamba-hamba Tuhan yang akan bersaksi di tengah-tengah dunia. Baik. Saya sudah kuat,
saya menjadi layak lagi untuk bersaksi kepada Tuhan bahwa saya orang yang diberkati, saya orang yang akan Tuhan selamatkan. Saya kira itu garis besarnya seperti itu. Terima kasih nih Pak Elkani. Cuma saya mau tanya nih Pak, saya kadang-kadang kan ada di beberapa tempat gereja ya. Terus kadang-kadang saya ikut live streaming juga melihat. Tapi kadang-kadang kalau lihat di live streaming tuh, kalau saya lihat yang lagi pemberitaan firman, ada yang ya kalau saya lihat sering mereka mungkin ya mau ke belakang, ke depan, ke belakang, mungkin seliwar-seliwar begitu. Itu kan akhirnya mengganggu untuk yang ada di samping kiri kanannya gitu. Saya sering melihat seperti itu. Artinya tidak di Jogja, tapi di tempat-tempat lain gitu. Nah itu tuh mungkin pemahaman mungkin dulu waktu sekolah di sekolah tinggi teologi mungkin diajarkan seperti itu mungkin, atau diberikan pemahaman kepada jemaat, itu bagaimana Pak Elkan? Nah ini satu pertanyaan yang baik sekali. Jadi karena orang tidak memahami tentang ibadah yang diatur di dalam dengan liturgi itu, maka orang menganggap bahwa dalam ibadah yang penting khotbah, mendengarkan khotbah. Dalam ibadah yang penting memberikan persembahan. Padahal kalau kita melihat yang sudah saya sampaikan dari potom pertama dari awal sampai dengan akhir ya, ini satu pembicaraan yang tidak terputus ya. Baik. Jadi semua kadang-kadang orang juga mau beribadah, lihat dulu di pengumuman warta jemaat, wah yang khotbah siapa? Ini lagi yang khotbah. Begitu ya. Wah, bikin bosan, bikin ngantuk. Ndaklah, saya cari gereja lain. Jadi cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya harus memahami tentang arti ibadah yang ada di dalam liturgi. Setuju. Ya. Karena orang juga, aduh ini lama sekali. Kalau berdoa lama yang pendeta ini, pengkhotbah ini, bisa sampai 15-20 menit. Oh lumayan lah, saya keluar dulu bisa 1 batang. Saya keluar dulu kesempatan nggak dilihat orang, bisa ke toilet dulu. Sebetulnya hal-hal semacam itu dilakukan karena orang tidak memahami rangkaian ibadah. Tapi mungkin mohon maaf ya Pak Elkani, mungkin selama dulu pernah di sekolah tinggi teologi ya, artinya bisa mengetahui sebetulnya berapa lama sih untuk kita memberikan firman Tuhan, supaya orang kadang-kadang kalau saya lebih dari 20 menit saya lihat kadang-kadang kursi ini geser klik gitu, atau bikin suara-suara yang aneh-aneh gitu. Itu apa memang mungkin mereka bukan gerah ya, mungkin karena memang aduh kok lama banget, atau bagaimana? Itu pemahamannya itu bagaimana Pak? Ya kalau kita memahami bahwa pengkhotbah sebagai wakil Allah yang berbicara kepada umatnya, masa jemaat mau nggak bilang, Tuhan jangan lama-lama lah ngomongnya, 5 menit aja ngantuk ini. Iya betul. Yang cukup 15 menit saja. Tapi kalau Tuhan mau bicara 1 jam, 2 jam, yang penting bahwa jemaat yang hadir di dalam persekutuan itu betul-betul merasakan yang berbicara itu adalah Allah yang sedang berfirman, Allah yang sedang mendidik jemaatnya, memberkati. Berarti kalau ditarik kesimpulan, siapapun itu yang berada di atas mimbar untuk memberitakan firman, ya itulah yang berita yang Tuhan berikan, bukan melihat dari pendetanya, begitu ya mungkin ya? Harusnya seperti itu, karena tadi dari awal sudah disampaikan bahwa seorang pengkhotbah ini loh yang harus disampaikan hanya berdasarkan Alkitab. Jadi jemaat juga harus merasakan dan mengakui bahwa pengkhotbah juga akan berbicara selaku Tuhan yang berbicara kepada umatnya. Baik. Ya terima kasih untuk Pak Elkani untuk waktunya yang telah paling tidak kita ya sama-sama belajar ya Pak ya, untuk bisa memahami dan mengetahui bagi sahabat Mentari. Ya mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat Mentari? Sangat baik ketika kita menjadi orang-orang percaya itu memahami posisi kita sebagai orang percaya,
memahami siapa pendeta, siapa majelis, dan kita harus menghargai, menghormati, dan karena mereka-mereka itu adalah wakil Tuhan yang akan menguasai, akan memeliharakan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka bersukacitalah ketika kita memperoleh kesempatan untuk beribadah, karena ketika kita beribadah adalah kita bertemu dengan Tuhan kita. Kebahagiaan mana lagi yang bisa melebihi kebahagiaan yang seperti itu ketika umat bisa bertemu dengan Tuhannya. Iya, baik, terima kasih untuk Pak Elkani dan sahabat Mentari. Demikian bincang-bincang kita tentang pemahaman mengenai boleh dikatakan liturgi ya, yang siapapun itu dari gereja manapun itu ya, prosesnya seperti itu. Ya, semoga ini menjadi bahan dan menarik bagi sahabat Mentari. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.